Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini firman Tuhan loh yang bilang bahwa kita beroleh hidup kekal karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Bukan karena kita sudah melakukan ini dan itu, tetapi sesederhana karena kita sudah punya iman kepada Yesus Kristus. Dan gak hanya memiliki hidup yang kekal, tetapi kita punya keberanian untuk percaya bahwa jika kita minta sesuatu kepada Yesus sesuai kehendaknya, maka Yesus akan mengabulkan doa kita. Dan kita beroleh kepercayaan bahwa kita sudah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta di dalam namanya. Wah, enak banget ya? Ya enak banget lah, asal kita tahu dulu kehendak Yesus itu apa. Bagaimana caranya kita tahu kehendak Yesus? Bagaimana kita membedakan mana yang kehendak Yesus, mana yang bukan? Gak ada cara lain selain mengenal pribadi Yesus dengan hidup di dalam Yesus. Seperti baca firman Tuhan, itu kan tujuannya untuk kita kenal pribadi Yesus. Apakah kita sudah baca firman Tuhan? Apakah kita sudah percaya terhadap firman Tuhan? Kalau kita melihat ada seseorang yang berbuat dosa, tapi tidak mendatangkan maut, baiknya kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidup kepada orang itu. Apa sih maksudnya dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut? Yang pasti semua kejahatan adalah dosa. Mau itu kejahatan yang hanya dilakukan dalam skala kecil ataupun skala besar, yang tidak fatal maupun fatal, sama aja, itu semua adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut atau kematian. Coba pikir lagi deh, ada nggak dosa yang kita telah perbuat tetapi tidak berujung kematian? Ada pasti kan? Nah, kita perlu berdoa supaya orang lain maupun diri kita berhenti hidup dalam keberdosaan. Kita perlu percaya bahwa ada Yesus yang begitu besar kuasanya, yang mulia, yang begitu memiliki kuasa yang besar lebih daripada dunia ini, melindungi kita sehingga si jahat tidak dapat menjamah diri kita. Ini adalah janji dari firman Tuhan bahwa si jahat tidak akan dibiarkan menjamah diri kita, tidak akan dibiarkan untuk menjamah nyawa kita, karena ada Yesus yang melindungi orang percaya. Kita perlu ingat bahwa seluruh dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat. Berbeda dengan kita yang berasal dari Allah. Yesus telah datang dan telah memberikan kita banyak pengertian supaya kita dapat mengenal Allah yang benar dan supaya kita bisa hidup berada di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kita perlu berhati-hati nih terhadap segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, yang berasal dari dunia ini, termasuk
segala berhala. Tuhan, aku bersyukur untuk firman Tuhan ini aku bisa dengar. Aku bersyukur untuk kebenaran-Mu yang terus memberikan aku pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Bahwa aku telah memperoleh hidup yang kekal bukan karena kekuatan atau kepintaran aku, tetapi karena iman dalam Yesus Kristus. Dan aku percaya bahwa aku bisa minta apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan aku telah menerima segala yang aku minta dalam doaku yang sesuai dengan kehendak-Mu. Itu sebabnya aku lebih tertarik untuk lebih lagi kenal kehendak-Mu, lebih lagi mengerti tentang kehendak-Mu dalam hidupku. Ajar aku Tuhan, supaya aku bisa terus berdoa bagi orang sekitar aku, supaya mereka beroleh hidup. Mereka yang terus-menerus melakukan dosa yang mendatangkan maut. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau yang ada berdaulat dalam kehidupanku maupun orang-orang sekitar aku. Aku percaya bahwa aku dan seisi keluargaku, aku dengan seluruh teman-temanku dapat beroleh pengertian tentang kebenaran. Karena kami ada di dalam Engkau. Karena kami percaya hanya kepada Engkau. Jadi tolong Tuhan, berikan kami kekuatan untuk hidup dalam dunia ini, untuk memberitakan tentang kebenaran ini, untuk bisa mengalahkan roh antikristus dan pengajaran-pengajaran palsu di sekitar kami, supaya kebenaran Kristus, supaya kebenaran Allah dapat diperdengarkan bagi banyak orang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus.